Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya di Zoom meeting secara daring untuk melaksanakan webinar pre-event Sekolah Yayasan Batch 14 dalam keadaan semangat dan juga sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menjadi lantaran lancarnya meeting kita hingga usai nanti. Sebelumnya perkenalkan ya Ustadz-Ustadzah semua, perkenalkan saya Mila. Selaku MC pada webinar kita kali ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ustadz-Ustadzah semua dalam acara webinar pre-event Sekolah Yayasan Batch 14. Oke, untuk webinarnya nanti akan ada pemaparan materi dari mentor utama kita di Sekolah Yayasan. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab atau sesi sharing. Ustadz-Ustadzah silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian akan kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Nah, untuk webinar pertama ini, materinya adalah step by step membesarkan yayasan yang akan disampaikan oleh Mas Sono Prabowo Eskap MMMH. Beliau ini adalah founder alfatihah.com, sekolahyayasan.com, birohukum.com, internet marketer, dan juga seorang entrepreneur. Beliau berasal dari Riau dan sekarang menetap di Semarang. Mungkin Ustadz-Ustadzah yang sudah pernah mengikuti event webinar Sekolah Yayasan sudah kenal ya dengan Mas Bowo kayak gitu. Ini langsung aja kita masuk ke sesi webinarnya. Kepada Mas Bowo, saya persilakan. Monggo Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir. Ini beberapa wajahnya nggak asing saya. Beberapa wajahnya nggak asing. Ini Imam Fadil, ini alumni batch berapa ya? Kayak pernah lihat wajahnya orang ini. Antum pernah ketemu saya, Sat ya? Yo sering, saya sudah 3 kali ikut webinar, kemudian Heeh. ikut open house. Saya masih penasaran ini Mas. Oh, iya, 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 iya. Ini Al-Falah Dari udah masuk Lampung belum? Mas. Al-Falah? Al-Falah sudah masuk? Al-Falah belum masuk, Mbak. Al-Falah udah diundang belum? Masjid Al-Falah Sudah Mas, Sragen. tapi Hah? sepertinya belum masuk. Mau dikasih tahu Masjid Al-Falah Sragen. Bapak Ibu nanti ada webinar peryayasan ya. Kalau baiknya sih sebelum event udah webinar dengan saya. Jadi datang nanti kita sudah kenal, kita sudah tahu arahnya mau kemana. Saya sudah tahu programnya Bapak Ibu yayasannya ke arah mana. Itu Al-Falah sudah masuk itu. Ke arah mana itu penting banget, penting banget. Bagi saya webinar peryayasan itu penting. Terus event ini nanti bukan 10 hari, nanti habis event ada lagi 7 hari. 7 hari dibagi 2 bulan. Bulan pertama nanti habis pelatihan, Bapak Ibu harus ada tugas menyelesaikan bikin landing page bulan pertama sama bikin adset iklan. Nah, nanti habis bulan pertama rentang waktu 2 minggu kita udah mulai setting FB Ads. Nah, nanti habis itu kita webinar lagi sekitar 7 sampai 10 hari lagi. Lama banget belajarnya. Lama banget karena biasanya dari nol ini lama. Kalau Bapak Ibu goalnya, nanti kan setiap yayasan berbeda-beda, goalnya ini kita mapping. Ada yayasan yang nggak butuh fundraising, karena salah satu cara membesarkan program itu dengan fundraising. Tapi kalau programnya pendidikan untuk menengah atas, gitu ya, fundraising tidak diperlukan, berarti bagaimana caranya kita menemukan apa ya, brand yang kuat, positioning yang kuat, sehingga kita nggak jago kandang. Harapannya itu kita buka cabang di mana-mana bisa. Kita buka cabang di mana-mana diterima dan tetap bertumbuh, dan kita meninggal dunia tetap bertumbuh gitu. Nah, cuman masalah yang sering terjadi di teman-teman sekolah yayasan tuh, habis ikut pelatihan biasanya mereka ngilang dulu, benahin SDM-nya dulu. Karena step pertama kita nanti membesarkan yayasan, ini SDM harus clear dulu. SDM dimulai dari siapa? SDM ini nanti dimulai dari pimpinannya. Dimulai dari apa namanya? Record. Itu yang nanya record. Terus record nanti dikasihkan, Mbak ya. Mungkin banyak yang nggak ikut. Webinar pra-event kayak gini, ajak karyawan yang lain boleh silakan. Ajakan. Terus apa namanya? Kalau memang nanti batch ini Bapak Ibu ngerasa datang 1 orang dan pengen nambah 2 orang, nanti tolong ikut yang bulan 8 gitu. Karena biasanya nanti kalau udah ikut webinar, ada yang mau nambah, mundur boleh. Saran saya kalau belum siap,
Mundur boleh, mundur yang bulan 8 ya, daripada memaksakan bulan ini, tapi belum siap nih secara SDM, secara tim untuk bergerak belum siap, ya jangan ikut, mundur aja dulu gitu. Batch ini ada Mas Rian, Mas Rian itu dulu alumni batch 4 kalau nggak salah, alumni batch 4, waktu ikut sekolah yayasan, Mas saya sudah nggak punya uang, uang saya tinggal 8 juta, batch 4 itu masih 8 juta bayarnya. Ini uang saya terakhir saya tinggal 8 juta. Dan saya izin ngajak istri saya, tapi kalau bisa nggak bayar. Istrinya akhirnya kita izinkan, tapi hanya tidur di kamar, nggak ikut pelatihan. Terus bilang, udah ikut aja lah kalau gitu. Ikut aja lah kalau memang mau belajar. Kondisinya partner terbaiknya, partner terdekatnya itu keluar ya dari yayasan dan keluarnya memprovokasi karyawan yang lain gitu. Akhirnya teman-teman SDM yang lain, karyawan-karyawan yang lain akhirnya pada pengen resign juga dan dia akhirnya benar-benar drop, nggak pengen ngurusin yayasan. Sekarang gitu ya. Sekarang dia ikut batch 8, ikut lagi batch 13, batch 14 ini ya, ikut lagi 3 batch. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menemukan positioning dari program dia. Program dia adalah Rumah Quran Kolbi. Nah, salah satu cara untuk membesarkan rumah Quran, dia bangun SDM dulu, SDM yang toksik, dia clearkan dulu. Terus bangun culture dulu, culture itu wajib dibangun. Membangun yayasan tanpa membangun culture pasti hambar, pasti akan bubar, pasti nunggu bom waktu. Karena culture ini wajib, hukumnya wajib dibangun. Karena nanti menjadi apa namanya? Menjadi menjadi cara bagaimana nanti tim yang ada di yayasan kita itu pada betah. Maka kita tugasnya membangun culture itu wajib. Di SDM itu pimpinannya harus open mindset dulu, harus tahu apa yang akan dikerjakan oleh bawahannya, positioning pimpinannya nanti bagaimana. Apakah saya akan ditokohkan, apakah saya akan mengayomi tim-tim saya, karyawan saya rata-rata Gen Z, Gen Y, Gen X, atau Gen milenial. Karena nanti cara ngelolanya beda-beda. Kalau Gen Z misalnya, mereka mentalitasnya lebih lemah. Tapi gitu ya, tetapi produktivitas mereka terhadap teknologi itu jauh lebih cepat. Maka kalau kita ngelola karyawan Gen Z, bagaimana mereka happy di kantor? Kalau mereka happy, kita pengen mereka happy di kantor, ya kita bangun culture-nya. Kalau di Al-Fatihah, culture-nya adalah iman dan Quran. Sholatnya wajib, baca Quran wajib. Tapi ada PS3, ada PS4, ada free kopi, free teh, ada kucing, ada Zumba, ada mini soccer, ada jalan sehat. Itu culture. Gajinya kecil, tapi mereka betah. Jadi anak Gen Z itu nyari nyaman dulu baru nyari gaji. Beda sama yang udah tua-tua. Mereka cari gaji yang stabil tapi bagaimana bisa berkelanjutan. Stabil untuk keluarganya gitu ya. Masalah kerja nanti dulu, yang penting gajinya aman dulu nih gitu. Kan ada perbedaan karakter, tapi kelemahannya Gen Z sekali dibentak sedikit gitu. Kamu tuh kalau kerja jangan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wah, langsung update story itu. Ya Allah, zolim banget pimpinan hamba ya Allah gitu. Besoknya langsung ngasih surat resign gitu kan. Langsung keluar. Lah itulah penyakit-penyakitnya anak-anak milenial ya gitu. Semua ada plus minusnya, tetapi mereka cepat bermain teknologi. Apa contohnya gini Bapak Ibu. Kalau karyawan kita banyak anak mudanya, tolong jangan batasi mereka untuk bereksplor di teknologi untuk yayasan kita. Kami punya sekolah, followersnya 350.000. Itu yang mengerjakan guru-guru PAUD-nya. Yang kita training guru PAUD-nya. Jadi guru PAUD itu kita training. Ustazah bikin konten. Kita nggak pakai tim media. Semua karyawan itu adalah tim media. Ibaratnya begitu. Kalau kita punya karyawan Gen Z, mau dia guru, mau dia mentor atau updater ngajar atau apapun, mereka semua bisa bikin konten. Bikin konten sekarang mudah banget, cukup pakai CapCut. Nanti teksnya semuanya sudah otomatis, semuanya sudah otomatis. Cuman kalau bisa nguploadnya wajib pakai iPhone. Itu yang kita ajarkan gitu. Masjid sejuta pemuda itu kan alumni sekolah yayasan. Yang sekali posting sekarang 25 juta views, 18 juta views. Itu alumni sekolah yayasan, ya wajib pakai iPhone kalau bisa. iPhone berapa? iPhone XR. iPhone XR dan cukup lah. Kenapa harus iPhone gitu? Karena algoritmanya sesuatu yang diupload oleh iPhone itu cenderung lebih banyak FYP-nya. Nanti belajar konten nanti diajarin sama tim kita. Belajar konten nanti diajarin. Nah, kita ngomongin SDM dulu. SDM ini harus clear. Kita bangun KPI, kita bangun instruksi kerja, kita bangun culture-nya, kita bangun job desk-nya. Jadi nanti walaupun kita yayasan, walaupun kita kemasjidan, walaupun kita keagamaan dan sebagainya, pengelolaan yayasan kita itu benar-benar corporate banget. Walaupun culture kita iman dan Quran, tapi tetap benar-benar corporate banget. Nanti akan banyak tereliminasi. Di tempat kami itu absensi kerja subuh.
Dan cowok-cowok itu absensi kerja subuh. Jadi mereka subuh itu finger di surau. Sekalian sholat subuh, sekalian kerja gitu loh. Jadi absensi kerja itu subuh. Tereliminasi dulu sekitar 5 orang kalau nggak salah ya, awal-awal kita bangun culture itu. Tapi gini Bapak Ibu, disiplinnya ada, ibadahnya itu harus dikejar, tetapi yang nyenengin juga banyak. Sesuatu yang nyenengin itu banyak. Jadi seimbang. Jangan hanya di pressure tok, dituntut banyak tapi nggak ada yang nyenengin. Sampai kami itu belikan kucing. Kenapa dibelikan kucing? Ternyata banyak banget karyawan suka kucing. Akhirnya kita belikan kucing Persia. Waktu musim cupang itu di meja-meja itu pada beli cupang. Jadi sambil kerja sambil ngasih makan cupang itu anak-anak Gen Z. Bagaimana hidupnya mereka happy kan gitu. PS3 itu harganya hanya 1.400.000, udah sama gamenya. Maka kita kasih PS3. Makanya sekelas Yuk Peduli pulang-pulang tuh beli PS3. Masjid Ismu Yahya itu beli PS4. Pulang dari sekolah yayasan itu dia belikan PS4. Karyawannya semua sekarang ada main PS-nya gitu. Main PS itu awal-awal ya mereka effortnya gede tuh main terus. Tapi kita ada titik jenuhnya. Ada titik jenuhnya. Ya nggak pernah jenuh, seminggu sekali kita bikinkan mini soccer. Kita main mini soccer. Karyawan Gen Z itu lebih baik mengeluarkan uang 15.000 diajak main mini soccer. Nggak masalah mereka. 100.000-nya dari kantor biasanya. 100.000 dari kantor atau 200.000, 15.000-nya dari karyawan. Itu mereka pada mau banget itu main-main mini soccer itu. Nah, di sini kalau nggak dibangun culture-nya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi timbullah toxic. Timbullah toxic. Makanya Bapak Ibu, mayoritas yayasan itu ujiannya dari internal. Apa itu? Karyawan yang sudah nggak sinkron dengan pimpinan, pimpinan yang sudah nggak sinkron dengan karyawan, yang antar pengurus akhirnya sudah mulai timbul persepsi negatif, hal apa namanya pikiran negatif, negatif thinking dan sebagainya. Akhirnya apa? Ngantor yang harusnya mood jadi nggak mood. Kalau ini sudah terjadi, maka dengan sendirinya yayasannya nggak akan maju-maju. Kenapa begitu? Karena ada 6 musuh yayasan. Pertama adalah musuhnya tipu daya setan. Tipu daya setan ini kalau nggak ada culture-nya, nggak ada penguatnya di yayasan, akhirnya apa karyawannya jadi nggak sevisi, akhirnya nggak akur, akhirnya nggak sejalan. Apalagi kalau yayasan yang bergerak yang berbasis komunitas. Dulu komunitas kebaikan, terus bikin yayasan. Akhirnya apa? Wah nanti sudah mulai, wah kamu nggak kerja, wah kamu ini, kok kamu gajinya gede, wah kamu ini. Akhirnya mulai nggak, ADART-nya nggak jelas, akhirnya lama-lama yayasan berbasis komunitas biasanya maksimal 3 tahun itu udah mulai redup. Yang kedua yayasan masjid, kemesjidan ini harus kuat di CEO-nya, harus kuat di ketua takmirnya. Ini nanti Pak Yai ikut ini yang dari Sragen, Masjid Al-Falah ikut nih Pak Yainya. Nanti boleh sharing-sharing tuh yang bergerak di bidang kemesjidan. Yang ketiga, masalah-masalah yang sering timbul, akhirnya kalau udah nggak sevisi, sudah nggak sejalan, akhirnya apa Bapak Ibu nggak kantor itu jadi nggak kondusif. Kebaikan yayasan kita jadi nggak maju-maju. Ini musuh pertama kita mengelola yayasan. Yang kedua, musuh kita adalah orang beriman yang hasad. Sama-sama lembaga Quran, sama-sama lembaga masjid, sama-sama ngelola pondok, sama-sama ngelola pesantren, tapi dicari-cari kesalahan kita disebarkan ke yang lain. Saling-saling membuat fitnah. Ini Kamal sahabat Quran ini kayak nggak asing juga saya di Facebook itu. Iya, kayak pernah lihat gitu. Alumni, Ya, Mas. ya. Oh, Alumni FR. alumni. Oh iya, alumni FR. Ya, 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 ya. Boleh, 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 boleh. Yang nomor 2, tantangan kita ini orang beriman yang hasad. Ini sudah ada dari zaman Nabi lah. Ya kan? Sudah ada zaman Nabi sama-sama agamanya Islam gitu, tapi cari-cari kesalahan temannya. Yang ketiga, barisan sakit hati. Bapak Ibu sudah ada barisan sakit hati yang bikin yayasan, yang bikin program yang bersama, akhirnya bersaing sama Bapak Ibu kan gitu. Ini sudah banyak juga kasus barisan sakit hati. Wah ini, wah dia keluar dari yayasan kita bikin program yang sama, plek, akhirnya satu kampung bersaing kita sama dia. Habis ini kalau Bapak Ibu menemukan positioning programnya, gak usah khawatir tentang itu semua. Mau berdiri 1.000 program yang sama, tapi karena kita menguasai positioningnya, kita menguasai brandingnya, kita menguasai marketingnya, udah tenang aja, nggak perlu khawatir. Starbucks itu nggak perlu khawatir sama warung kopi, karena ada segmentasi marketnya. Nah, nanti kita bahas program, kita bahas SDM dulu. Yang ketiga, yang pertama adalah tipu daya setan, yang kedua adalah orang beriman yang hasad, yang ketiga adalah barisan sakit hati, yang keempat adalah orang yang beda agama yang memusuhi, yang kelima adalah keluarga yang hasad. Ada nggak
Bapak Ibu keluarganya udah benci banget yang sama Bapak Ibu? Ada nggak orang yang beda agama tapi memusuhi yayasannya Bapak Ibu? Kalau Al-Fatihah yang beda agama malah nggak ada yang memusuhi di sini. Alhamdulillah kita akur-akur semua. Malah yang crash itu dulu itu malah ustadz-ustadz yang kami berdiri langsung gede dan sebagainya. Yang keenam itu adalah hawa nafsu kita. Oh, yayasannya mulai besar, akhirnya nggak terkontrol dan sebagainya. Dari 6 hal ini Bapak Ibu identifikasi kira-kira masalahnya ada di titik mana. Nanti kita sharing-sharing. Mas, masalah saya itu ada di SDM. Nah, SDM ini harus clear dulu daripada kita bahas FBS, daripada kita bahas media, tapi yang di dalam internal ini belum clear. Nah, step pertama, membesarkan yayasan kita nanti mulai dari SDM. SDM harus clear dulu. Sesuatu yang kemarin ada pondok IT itu pulang-pulang itu dia mengeliminasi 55 santrinya, dipulangkan karena sudah nggak kondusif. Sekelas Gontor itu pernah memulangkan seluruh santrinya. Seluruh santri Gontor itu pernah dipulangkan loh. Pernah dipulangkan itu. Dipulangkan baru apa namanya? Filter ulang. Ya itu tadi Bapak Ibu, penyakitnya dari internal. Setan itu bagaimana membuat tipu daya setan? Kalau internalnya sudah nggak akur, maka habislah semuanya. Step pertama kita mulai dari SDM, yang kedua dari program. Nah, di program ini nanti Bapak Ibu presentasi ke saya. Core programnya Bapak Ibu pendidikan, sosial atau keagamaan. 3 hal ini kalau ikut undang-undang, sosial, kemanusiaan, sama keagamaan kalau nggak salah ya. 3 hal ini, tapi biar kita mappingnya mudah, Bapak Ibu tentukan dulu pendidikan, sosial atau keagamaan. Saya biasanya merekomendasikan pendidikan, walaupun masjid kalau bisa ada pendidikannya dan sebagainya, atau terserah lah, mau core-nya apa pilih. Nanti kita setelah ketemu core-nya, nanti cara bertumbuhnya berbeda-beda. Misalnya bergerak di bidang pendidikan, nggak semua pendidikan itu butuh fundraising. Misalnya Bapak Ibu bergerak di bidang pendidikan, maka tugas kita berikutnya adalah kita mengidentifikasi masalah dari 3 sisi. Sisi penerima manfaat, sisi pengelola manfaat, dari sisi pemberi manfaat. Ini nanti kita identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya, awal kami berdiri Rumah Tahfiz Al-Fatihah, 2017 kami mendirikan Rumah Tahfiz Al-Fatihah, kami mengidentifikasi masalah di masyarakat adalah anak-anak lebih senang main game daripada ngaji. Anak-anak lebih senang datang ke Alfamart daripada ke tempat ngaji. Anak-anak kalau datang ke tempat ngaji, itu moodnya malah nggak happy. Nah, terus kami identifikasi, kok anak-anak itu lebih senang datang ke tempat bermain daripada tempat ngaji. Kok anak-anak itu jadi pada malas ngaji, ada apa? Nah, itu penerima manfaat. Di pengelola manfaat, masalah yang kami identifikasi adalah, kok lembaga ngaji, kok lembaga ngaji lampunya, remang-remang ya, kok guru ngaji ngajarnya di waktu sisa ya? Kok lembaga ngaji gitu-gitu aja ya? Nggak ada inovasi, kurang inovasi ya? Kok lembaga ngaji gaji gurunya kecil-kecil ya? Kok lembaga ngaji mensyaratkan anaknya masuk rumah tahfiz harus lulus tahsin dulu? Bagaimana dengan anak-anak yang nggak bisa tahsin, yang belum bisa baca Quran, yang ketagihan game? Nah, terus kami mengidentifikasi lagi masalah dari pemberi manfaat. Pemberi manfaat siapa? Wali santri, donatur. Kok tempat ngaji itu kok minta-mintain sumbangan terus ke donatur, tapi donaturnya nggak dikasih progres. Kok donatur nggak didoakan ya oleh santri-santrinya ya? Kok donatur nggak dikunjungin ya? Kok wali santri kalau ulang tahun nggak dikasih flyer ya? Misalnya gini Bapak Ibu, ketika ada wali santri daftar ke tempat kita, itu kan ada kakaknya. Kalau tempat kami kakaknya itu dimasukkan di spreadsheet. Jadi nanti kita masukkan rumus count dan ulang tahun. Jadi kita tahu bulan ini wali santri yang ulang tahun itu siapa saja, itu diberikan ucapan. Jadi bukan hanya Bank BCA saja yang memberikan ucapan ulang tahun. Rumah tahfiz gitu ya, masjid pun memberikan ucapan ulang tahun untuk jamaahnya. Maka di sini nanti tugas marketing itu adalah selain memasarkan adalah mengumpulkan database. Kuncinya di database. Bikin program apapun kalau nggak punya database hambar. Wajib punya database. Mas, donatur kami ada berapa? Donatur kami ada 50.000. Yang pernah ketemu kita mungkin di bawah 20 orang, di bawah 30 orang. Kurban tahun kemarin kita 342 ekor, yang datang cuma 7 orang. Per hari ini sudah masuk 310 ekor. Feeling saya ini masih ada waktu seminggu, tembus 400 ekor. Yang datang nggak ada kayaknya tahun ini. Yang datang cuma 2 orang kalau nggak salah tahun ini. Dari mungkin targetnya ini udah masuk 300 ekor, yang konfirmasi mau datang baru 1 orang atau 2 orang kalau nggak salah kata Mbak Admin. Sisanya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Karena kita punya value. Value-nya apa? Real time dapat foto video laporan.
dapat spreadsheet, setelah transfer langsung dapat foto video hewan kurbannya, ada katalognya, semua ada value-nya. Kita membangun value dari program, mau program pendidikan, sosial, keagamaan, semuanya wajib punya value. Wajib ada masalah apa di masyarakat sehingga kita selesaikan dengan program kita. Ada masalah apa tentang kurban, kita selesaikan dengan kurban kita. Semuanya harus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Mau masjid, mau rumah tahfiz, mau apapun itu kita identifikasi masalah dari 3 sisi ini, baru nanti kita selesaikan melalui solusi-solusi dari value itu. Maka nanti setiap yayasan nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa dipukul rata. Kenapa? Karena programnya beda-beda. Mas, kami punya rumah tahfiz. Kalau kami mengandalkan dari SPP nggak cukup. Solusinya bagaimana? Kalau kami dulu, rumah tahfiz Al-Fatihah, kami dari rumah tahfiz, sumber pemasukannya pertama dari SPP, yang kedua dari speaker Quran, yang ketiga dari pohon bidara. Pohon bidara itu beli di Topet harganya 3.500. Dijual lagi di FBS 50.000 3 biji paketan. Wali santri kita jual lagi 25.000 1 biji usia 1 bulan, kita siramin dulu 1 bulan. Kan lebih agak tinggi. Narasinya apa? Ayah bunda, anak kalau dari kecil diajarkan bernyanyi, pintarnya jago bernyanyi. Kalau begitu, kenapa nggak dari kecil kita dengarkan ayat Al-Quran? Maka jualan speaker Quran seumur hidup. Pohon bidara seumur hidup. Terus kami jualan bikin program mondok weekend. Mondok Sabtu Minggu, nggak ada ngajinya. Sabtu Minggu itu hanya belajar mandiri hidup tanpa orang tua. Cuma sholat jamaah, main, paginya, minggunya jalan-jalan, olahraga, udah gitu doang. Orang tuanya happy banget, bayar 150.000. Mondok weekend, mondok liburan, mondok Ramadan. Terus anak-anak kalau pinnya habis tuh beli lagi, pinnya hilang, buku setorannya hilang itu beli lagi. Kalau nggak mampu di tempat kami, orang tuanya tanda tangan permohonan beasiswa, nggak perlu pakai surat keterangan tidak mampu. Jadi kenapa? Jadi rumah tahfiz Al-Fatihah, walaupun kalau nggak mampu itu gratis, bayar 15.000 atau 10.000 kalau nggak mampu, kalau mampu bayar 50.000 awal berdiri, tapi mereka kita filter. Bu, kalau nggak mampu tanda tangan nih, bahwa ibu nggak mampu, ibu memerlukan beasiswa dan boleh anaknya dibiayain oleh donatur. Kenapa demikian? Karena orang kita ini kalau gratis cenderung dicemeh. Yang kedua, kalau kita membesarkan program gratisnya daripada program value-nya, dari value dari produk kita, nanti brand image yang timbul itu adalah kita gratisnya. Persepsi masyarakat terhadap program kita itu karena gratis, bukan karena program value. Maka saya selalu menghindari, tolong jangan besar-besarkan gratisnya, besarkan value dari program kita, apapun itu. 2017 kita bikin rumah tahfiz Al-Fatihah, 2019 akhir pas pandemi parah-parahnya itu, kami sudah nyewa 16 rumah. Nyewa 16 rumah kami kolaps, bahkan ada satu ruko baru disewa 3 bulan, nggak kepake akhirnya karena pandemi. Di situ kami merubah positioning kami. Dari lembaga rumah tahfiz, kami rubah menjadi lembaga pendidikan. Terus kami rebranding dari rumah tahfiz Al-Fatihah menjadi alfatihah.com. Alfatihah.com itu belinya itu 19,5 juta. 19,7 kalau nggak salah. Alquran.com itu belum ada yang punya, harganya 3,2 M. Ini saya kasih tahu contohnya ya, cara nyari domain. Tapi nanti besok aja lah. Nanti kalau nyari-nyari ini jadi nggak ngobrol. Nah, besok kita ajarin itu, cara nyari brand. Akhirnya kami rebranding, sama dengan Starbucks. Starbucks itu rebranding. Dari Starbucks Coffee, dia menjadi Starbucks. Kenapa begitu? Karena di yayasannya, di programnya dia, di produknya dia sekarang jualan es krim, jualan teh, jualan roti. Nah, Bapak Ibu, lembaganya nanti harus menemukan ini. Kalau tidak menemukan ini, nanti arahnya tak pasti. Kita ini sebenarnya lembaga pendidikan, lembaga ziswaf. Ziswaf itu kalau saya dimasukkan di keagamaan. Tugas kita nanti itu adalah kita mengedukasi bagaimana orang-orang yang selama ini nggak sadar zakat gitu ya, belum paham tentang zakat, mereka nanti teredukasi akhirnya ikut program zakat di tempat kita. Oh ternyata Bapak Ibu, kalau zakat di tempat lain, Bapak Ibu setiap Jumat hanya dikasih broadcast galang dana terus. Di broadcastnya seminggu 3 kali lagi, Senin, Rabu, Jumat, Bapak Ibu di broadcast non-stop galang dana terus. Tapi kalau Bapak Ibu bayar zakat di tempat kami, hari Jumat Bapak Ibu akan dapat progres yayasan. Lembaga zakat kami seminggu ini progresnya sampai mana saja. Kalau hari Senin, Bapak Ibu nanti akan dapat progres storytelling penerima manfaat dari lembaga zakat kami. Cerita-cerita sedih, yang nerima zakat itu diceritakan, akhirnya menjadi donatur, menjadi emosional, menjadi happy. Hari Rabu dikirimin doa dari penerima manfaat. Jadi kita itu
Kalau mereka sudah pernah berdonasi di tempat kita, tugas kita udah nggak boleh lagi galang dana. Tugas kita itu hanya ngasih progres, tapi di bawahnya nanti ada ajakan kebaikan. Progres terus. Kalau kita begitu. Kemarin kita puasa itu dapat 3,6 M kalau nggak salah. Sebulan ya, yang bulan puasa kemarin. Itu sebulan 3,6 M. Kalau bulan biasa seperti ini, fundraising itu mungkin di angka 1,2 per minimal ya, per bulan 1,2. Dan itu full online. Yang kita tawarkan wajib value. Kalau nggak ada value-nya nggak usah main value dulu lah. Maksudnya kalau nggak ada value-nya mending nggak usah. Karena nanti waktunya akhirnya apa? Terbuang banyak. Gitu ya Bapak Ibu, tetap program. Maka kalau di sini Bapak Ibu bikin program wajib menemukan positioning-nya. Mas, saya lembaga rumah tahfiz, saya lembaga Ziswaf. Kira-kira apa yang membedakan rumah tahfiz kita dengan yang lain? Kita lembaga masjid, apa yang membedakan masjid kita dengan yang lain? Kita lembaga Ziswaf, apa yang membedakan Ziswaf kita dengan yang lain? Ini wajib Bapak Ibu menemukan positioning-nya. Menemukan positioning itu wajib mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dulu. Masyarakatnya ada apa? Barulah nanti kita ketemu positioning-nya. Oh, ternyata gitu ya. Jarang banget misalnya Ziswaf ya. Ternyata di penerima manfaat di yayasan lain, di Ziswaf lain, itu tidak teridentifikasi dengan baik. Maka kami mengidentifikasi penerima manfaat, kami mapping. Penerima manfaat anak yatim, penerima manfaat anak orang miskin, penerima manfaat duafa fakir miskin, penerima manfaat lansia, penerima manfaat mualaf, itu kami mapping dulu. Dan ternyata donatur itu paling senang memberi penerima manfaat yang diceritakan itu berkaitan dengan anak-anak, entah itu anak yatim, anak terlantar, anak orang miskin yang berjuang tentang pendidikan, tentang belajar. Donatur senang ini nih. Maka positioning kami, walaupun penerima manfaatnya itu ada orang tua, ada dewasa, ada lansia, ada jamaah, tapi kami lebih menceritakan tentang anak-anak yang mendapatkan manfaat dari Ziswaf kita. Misalnya begitu. Yang kedua, misalnya lagi, ternyata pengelola Ziswaf selama ini tidak pernah mengumpulkan database. Maka Ziswaf kami itu fokusnya ngumpulin database. Ngumpulin database itu tidak melulu dengan galang dana, itu hard selling. Hard selling. Ayo Bapak Ibu, waktunya awal bulan berbayar zakat di sini. Itu hard selling. Terlalu hard selling. Kalau bisa lembaga siswa misalnya Bapak ini ada beberapa lembaga zakat nih. Kalau memang ada lembaga zakat, coba bikin program zakat berkaitan dengan penerima manfaat. Misalnya begini, zakat untuk penghafal Quran, zakat untuk anak-anak anak-anak penghafal Quran. Di sini kita tulis, di sini ada 50 santri yang belajar Quran dengan gratis. Dan zakatnya Bapak Ibu double pahala. Selain Bapak Ibu dapat pahala zakat, Bapak Ibu juga dapat pahala dari penerima manfaat, yaitu anak-anak penghafal Quran yang masuk di asnafnya penerima zakat. Itu perlu diceritakan berulang-ulang. Maka bangun brand zakat penghafal Quran. Bangun programnya namanya zakat penghafal Quran. Misalnya begitu, itu contoh program. Jadi kita memulai dari itu. Tujuannya apa? Ngumpulin database dulu. Ngumpulin database dengan program ini. Yang kedua, Ziswaf itu tidak melulu dengan hard selling. Hard selling langsung nawarin zakat terus enggak. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bikin program manfaat. Jadi kita menawarkan ke donatur belajar Iqra gratis. Bapak Ibu, mayoritas penduduk Islam di Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Nah, kami dari lembaga zakat memberikan program beasiswa belajar baca Quran selama 3 bulan. Silakan klik link di bawah ini, gratis. Ternyata yang daftar 2.000 orang. Kemarin ada itu alumni kita dari Malang, bikin program tahsin online gratis yang daftar per batch 2.000 orang. Saya tanya, Mbak, ya Allah iklannya jelek banget, landing page jelek banget. Terus kamu mau netes dari mana, Mbak? Gini Mas, jadi waktu kami nge-zoom, kami itu sampai keteteran Mas, karena kami bikin sampai 100 relawan karena terlalu banyak orangnya. Dan setiap nge-zoom itu kami cerita bahwa kami lagi bangun masjid, kami lagi bangun pondok. Alhamdulillah Mas, dari 2.000 orang ini, per bulan kami dapat di angka 75 juta sampai 125 juta dari infak yang masuk. Ingat, memberikan manfaat dulu, baru mereka interest ikut kontribusi kita. Dan Bapak Ibu dapat 2.000 nomor WA tanpa nyepam. Saya haramkan Bapak Ibu nyepam. Yang punya masjid wajib punya buku tamu. Dapatkan gitu ya, undangan kajian eksklusif bersama Ustadz ini gitu ya, ngisi kajian ngisi form. Terus tamu-tamu masjidnya datang suruh ngisi. Pakai ini formnya harus online aja, jadi nggak mengganggu aktivitas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya ngumpulin database. Ingat,
punya program sebagus apapun, kalau nggak punya database hambar. Tugas kita tuh ngumpulin database sebanyak-banyaknya. Kan enak daripada nyepam. Nyepam tuh haram bagi saya. Kenapa? Mau masuk ke berbagai grup, nawarin sedekah, nawarin program. Jangan, ini haram banget, jangan. Akhirnya banyak orang terganggu, akhirnya break image yayasan itu jadi jelek. Orang isinya nyepam semua. Itu contoh program ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya program rumah Quran. Ya jangan hanya ngajarin offline aja dong. Bu, bikin program Iqra online. Bikin program tahsin online. Bikin program tahfiz online. Bahkan kalau Bapak Ibu punya lembaga Quran atau masjid atau pondok atau ziswaf, tahu nggak Bapak Ibu? Setiap bulan kami itu dapat 10 juta sampai 15 juta dari program apa? Dari program kelas tahajud. Kami ngiklan di Facebook, bikin program namanya kelas tahajud. Apa itu? Challenge 40 hari tahajud nonstop. Value-nya apa? Value-nya kalau waktunya tahajud ditelepon. Akhirnya karyawan saya itu punya karyawan yang kerjaannya membangunkan orang tahajud. Sampai nomor kami itu keblokir karena setiap hari harus nelpon 50 sampai 100 orang. Siapa yang kerja? Yang kerja adalah guru-guru yang ada di rumah tahfiz kami. Ustazah, satu ustazah megang 10 orang ya. Nah, nanti 10 orang ini yang belum bangun siapa? Jadikan absensi di grup. Fulan udah bangun centang. Dia pakai checklist di grup tuh. Nah, nanti yang belum bangun ditelepon. Itu kami nelpon itu gara-gara ada peserta marah-marah ke kami. Kok saya nggak ditelepon nih? Kan ikut kelas tahajud katanya kalau nggak bangun ditelepon. Dan janji ya. Akhirnya kami sekarang kerjaannya tim kami itu nelponin. Tapi kan lumayan Bapak Ibu cuma bangunin tahajud gitu ya. Dapat 10 sampai 15 juta per bulan. Kan guru-gurunya dapat fee tambahan. Bayar 89.000 kalau nggak salah di tempat kita itu. Terus kita bikin program challenge 40 hari sholat duha. Idenya banyak gitu. Jadi program dari rumah tahfiz tadi itu sumber pemasukannya bisa sampai 9, sampai akikoh, sampai kurban dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa program guru-guru itu nggak hanya ngajar ngaji, bisa bikin program tahfiz online, Iqra online, privat online. Maka harus ada database dulu. Harus ada database dulu, itu hukumnya wajib. Wajib itu. Jadi tim pendidikan kami itu surplus dari berbagai program. Kita punya rumah tahfiz, tapi pemasukannya nggak hanya dari SPP santri. Nah, ini contoh program. Nah, step pertama adalah SDM, kedua ke program, yang ketiga tantangan kita adalah membangun medianya. Zaman dulu, media membesarkan yayasan itu tokoh. Kalau tokohnya terkenal, yayasannya terkenal, pondoknya terkenal. Kuncinya tokoh. Tapi kalau masalah berikutnya timbul, kalau tokohnya meninggal dunia, akhirnya apa? Meredup. Medianya sudah mati. Karena apa? Tadi medianya tokoh, public figure, kiai. Zaman dulu, kalau kiainya terkenal, pondoknya terkenal. Maka zaman dulu kalau kiainya meninggal dunia, yang disebut apa? Nama tempat. Mondok di mana? Di Jombang. Padahal di Jombang ada ribuan pondok. Mondok di mana? Di Lirboyo. Padahal di Lirboyo banyak pondok. Mondok di mana? Di Madiun. Mondok di mana? Di Wonosobo, di Temanggung, di Jogja. Padahal di Jogja banyak pondok. Biasanya nyebut nama tempat. Jadi Krapia, jadi Gontor, jadi Jombang, jadi Lirboyo, jadi apalagi ya? Tebu Ireng misalnya gitu ya. Jadi nama-nama tempat. Nah, di era modern, medianya ada banyak. Maka kalau di Al-Fatihah, kami tidak membangun medianya public figure. Yang kami bangun adalah sosial media. Kami main Instagram, kami main TikTok, kami main YouTube, kami main Telegram, kami main WA, kami main Facebook, kami main semua platform, termasuk snack video. Tahu Bapak Ibu, ini udah ada peserta sekolah yayasan yang ngiklan di snack video. Aduh Mas, kami FB saja belum gitu. TikTok aja belum. Mereka udah main snack video gitu. Pokoknya pelan-pelan Bapak Ibu, nggak ada instan, saya jamin. Saya itu ahli workshop. Saya itu hobi ikut workshop. Sekolah yayasan itu workshop yang menurut saya nggak sinkron dengan manfaat yang didapatnya, nggak sinkron. Bapak Ibu nanti dapat 50 landing page. Template dari kami itu semua dikasihkan. Peserta-peserta sekolah yayasan yang iklan dapat 500 juta sebulan, itu pakai landing page dari sekolah yayasan. Bahkan kemarin ada batch 8, baru ngiklan setelah ada batch 12. 6 bulan setelah ada sekolah yayasan baru ngiklan. Kenapa demikian? Karena tadi tuh mereka nyelesain dulu masalah SDM. Yang kedua, belajar bikin landing page perlu waktu sebulan. Habis itu trial dan error di Facebook, itu pun kita udah agak susah ngajarin peserta itu Bapak Ibu. Karena ini kami ngajarinya, Bu, tolong bikin wakaf Quran.
Nggak usah nano-nano dulu, udah wakaf Quran dulu. Kenapa? Wakaf satu mushaf 100.000, belinya 30.000, 35.000, biaya iklannya 20.000, biaya distribusinya 20.000, masih ada margin operasional. Nah, kalau orang wakaf Quran dikasih value, bulan depan wakaf Quran lagi. Udah gitu ibunya apa Bapak Ibu yang terjadi? Dia malah ngiklan kebakaran. Pas tetangga saya kebakaran, saya videoin, saya minta izin galang dana gitu. Jangan pernah bikin program hit dan run. Hit dan run itu apa? Gini, Bapak Ibu, hit dan run itu boleh, tapi jangan menjadikan produk utama. Hit dan run itu contohnya apa? Bikin mondok weekend itu hit dan run. Bikin mondok liburan itu hit dan run. Waktunya liburan rame, nggak ada liburan sepi. Program orang sakit, ada orang sakitnya rame, nggak ada orang sakit sepi. Terus bikin program santunan anak yatim di bulan Muharram. Pas bulan Muharram rame, pas habis bulan Muharram sepi. Maka program kami kalau yatim, kami kan ngasuh 600 anak yatim. Program kami namanya doa yatim. Kenapa kami bikin program doa yatim? Karena banyak donatur minta didoakan. Akhirnya kami bikin form doa yatim. Bapak Ibu, kenapa harus ikut program doa yatim yang mendoakan real anak yatim? Bapak Ibu bisa melihat surat kuningnya. Kenapa kami bisa membangun harus ada surat kuning? Karena semua program santunan anak yatim yang kami lihat tidak ada surat kuningnya. Donatur kalau menyantuni anak yatim nggak bisa melihat surat kematian ayahnya. Di Al-Fatihah, Bapak Ibu bisa melihat surat kematian ayahnya. Itu value. Jadi programnya apapun harus punya value. Dan harus punya media. Punya program sebagus apapun, kalau nggak punya media, nggak akan ngefek. Nggak akan berdampak, nggak akan ngefek. Nggak akan ngefek. Nah, setelah 3 hal ini berjalan dengan maksimal, yang nomor 4 akhirnya naik. Apa itu keuangannya? Maka tugasnya yayasan itu fasilitator ya Bapak Ibu ya. Tugasnya yayasan itu fasilitator. Masyarakat butuh pendidikan, Bapak Ibu fasilitasi pendidikan. Masyarakat butuh sosial, Bapak Ibu fasilitasi kegiatan sosial. Masyarakat butuh keagamaan, butuh masjid, Bapak Ibu fasilitasi masjid. Pertanyaan berikutnya di keuangan. Masyarakat pengen bayar siswa, Bapak Ibu sudah memfasilitasi belum kemudahannya? Maksudnya bagaimana Mas? Nasabah BCA pengen bayar sedekah pakai BCA, sudah punya rekening BCA belum? Nasabah Mandiri mau bikin rekening, mau transfer ke rekening Mandiri, sudah punya rekeningnya belum? Jangan hanya BSI. Ini kadang yayasan unik punya rekening hanya satu BSI gitu. Jangan. Kalau bisa bikin 6 rekening, BCA, Mandiri, BRI, terus BNI, BSI sama muamalat. Kalau kita nomor 7 sekarang BCA Syariah, yang nomor 8 sekarang KRIS. Jadi kita punya 8 rekening. Paling banyak di mana? Paling banyak kalau nggak Mandiri BCA, biasanya kami bergantian 2 hal itu. BSI itu malah ya nomor 4, nomor 5 lah. Paling sedikit muamalat. Sedikit banget transaksinya. Sedikit banget muamalat itu. Mas, bagaimana syarat bikin BCA? Nah, kan gitu. Mayoritas orang kita yang open mindset, yang sudah melek teknologi, itu mainnya di bank BCA. Yang tua-tua, mohon maaf, pakainya BRI. Yang antrinya lama, nah ini malah ngibahin BRI pula. Mas, pertanyaan berikutnya gini, bagaimana cara yayasan punya rekening BCA? Syaratnya Bapak Ibu harus punya NIB. Jasa NIB banyak di Google. Kalau bingung nanti tanya sama sekolah yayasan, itu sama harganya 500.000. Kita kasihkan ke notaris, kita bantu. Mas, saya pengen bikin rekening BCA Syariah. Bapak Ibu nanti dari rumah saya kasih nomornya Bank BCA Syariah, bisa bikin rekening BCA Syariah dari rumah. Tapi kalau BCA konven wajib punya NIB. Yang kedua, punya legalitas dari 3 hal. Satu legalitas dari 3 hal dipilih. Legalitas dari lembaga pendidikan, itu adalah dinas pendidikan. Legalitas dari, kalau biasanya keagamaan itu legalitas dari Kemenak. Masjid punya legalitas dari Kemenak, punya surat izin dari Kemenak. Yang ketiga, dari sosial berarti punya izin dari Dinsos. Masa lembaga zakat punya izin dari Basnas, itu boleh. Jadi selain legalitas yayasan harus punya satu legalitas tambahan dari program. Dari program. Mas, saya baru punya izin BWI, itu boleh. Itu boleh izin BWI. BWI ya, yang nazir itu boleh. Satu yayasan wajib ada 2 orang yang ikut nazir. Semuanya harus punya legalitas nazir, mumpung masih mudah ngurusnya. Wajib 2 orang ikutnya. 2 hari online, 1 hari offline di Jakarta. Ikutnya sama sekolah yayasan dapat potongan 250.000 karena kerjasama dengan panitia. Tapi rata-rata di mana-mana harganya sama 3,5 juta. Nazir itu ya. 2 orang per yayasan. Nah, nanti baru ngurus legalitas nazirnya. Itu gratis ngurus legalitasnya.
Nah, yang kelima, karena yayasannya semakin besar, nomor 5 ini mau yayasannya kalau yayasannya semakin besar, nanti ujiannya semakin besar. Maka kalau ujiannya semakin besar, maka yang nomor 5 silaturahminya harus semakin besar. Kalau yayasannya masih kecil, pengen besar, ya silaturahminya dibesarin. Apa nomor 5? Bangun silaturahmi, bangun circle, bangun networking. Bapak Ibu punya yayasan, tapi nggak punya kenalan sama peternak domba. Lah gimana kita mau kurbannya dapat harga murah, dapat harga 50.000 per kilo seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu per kilo 50.000 Bapak Ibu. Jadi kalau kurban kami paling banyak itu harga 1,5 juta yang promo. Itu belinya 650.000 sampai 900.000. Saya ngetes dulu ya. Kalau yang cowok itu 68.000, 67.000 kalau nggak salah. Karena betina tua itu 50.000, cowok itu 67.000. Jadi kita jualnya per kilo. Donaturnya bisa tahu timbangannya juga kita tunjukkan. Itu bangun value lah pokoknya di situ. Bapak Ibu yayasannya masih kecil. Setidaknya dengan RT, dengan RW, dengan kelurahan itu harus klik, harus sinkron, harus akur. Nah, terus kalau ada kegiatan, tolong Babinsa sama Babin Kamtibnas itu diajak. Kalau saya masih kecil, dah 5 hal ini diajak dulu. RT, RW, kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibnas. Dah 5 hal ini aja dulu. Karena yayasan kita masih kecil. Tapi kalau yayasan kita mau besar, Bapak Ibu harus punya kenalan sama orang ahli FB Ads, ahli Google Ads, ahli TikTok Ads, ahli hukum, ahli peternakan domba, peternakan sapi, peternakan kambing. Harus punya kenalan dengan petani gabah, biar dia dapat gabah murah, beras murah untuk distribusi. Harus punya kenalan sama pejabat-pejabat misalnya gitu. Jadi harus circle-nya harus nambah. 1 tahun kalau circle-nya nggak nambah keterlaluan. Mas, cara nambah circle bagaimana? Salah satu cara nambah circle itu ya ikut workshop. Makanya saya suka ikut workshop di mana-mana. Kenapa Bapak Ibu? Punya kenalan. Saya punya banyak kenalan suhu-suhu ahli FB Ads. Saya punya banyak kenalan suhu-suhu ahli Google Ads. Saya punya banyak kenalan suhu-suhu ahli TikTok Ads. Kenapa? Karena saya ikut workshop dia. Jadi kenal sama orangnya. Makanya cepat maju. Membangun SDM perlu uang, membangun media perlu uang, membangun program perlu uang, membangun relasi circle silaturahmi perlu uang, membangun sistem keuangan perlu uang. Nah, kalau semuanya perlu biaya, perlu uang, kenapa kok kita hanya membebasin tanah sama membangun gedung? Makanya saya gemes. Yang bagi saya yang susah itu merubah pola pikirnya pengelola yayasan daripada ngajarin skillnya. Kalau Bapak Ibu pola pikirnya sudah berubah, sudah oh ya Mas, saya sekarang fokusnya ngumpulin database. Saya bangun positioning, saya bangun branding, saya bangun marketing, saya bangun sosial media dulu deh, baru bangun gedung. Ngontrak aja dulu. Detik ini rumah saya masih ngontrak. Detik ini Al-Fatihah ngontrak 28 rumah. Walaupun kita sudah punya hotel, sudah punya 10 tempat, sudah punya gedung, tapi kan nggak bisa nampung untuk semua karyawan kami. Akhirnya kami sewa. Nyewa itu bagi saya lebih produktif daripada saya membangun gedung. Tapi sekarang saya sudah ketemu formulanya. Kemarin bangun 600 meter persegi itu full berjaringan. Hanya habis 350 juta. Besok Bapak Ibu kunjungan ke kunjungan ke kantor kita yang berjaringan. Bagus. Pakai AC dingin hanya 305 juta. Daripada saya bangun 550 meter per meter yang 4 juta pakai tembok, pakai pakai hebel, ini hanya 350 juta jadi. Udah jadi kantor, jadi asrama, jadi musola. Udah enak banget lah gitu. Punya gudang juga. Karena kemarin ada tanah boleh ditempuh, akhirnya kita tempuh. Nah, yang poin pertama adalah SDM, kedua program, ketiga media, keempat sistem keuangan, yang kelima kita bangun silaturahmi, bangun circle, bangun networking, yang keenam adalah kaderisasi dan regenerasi. Jangan sampai yayasannya Bapak Ibu besar karena ada Bapak Ibu. Jangan sampai yayasannya Bapak Ibu meninggal dunia ketika Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Kan ini banyak banget terjadi pondok tinggal papan nama. Ini banyak banget tuh. Cuma tinggal papan nama, cuma tinggal ada papan nama doang. Kenapa santrinya sudah nggak ada? Karena kiainya sudah meninggal. Ini banyak banget pondok yang mulai tutup loh. Bapak Ibu datang ke kabupaten-kabupaten, cuma tinggal papan nama, santrinya sudah nggak ada. Kehilangan ruhnya, kehilangan ketokohannya. Makanya kalau bisa bangun program, jangan mengandalkan ketokohan, tapi mengandalkan programnya. Yang dibesarkan, positioningnya itu bukan tokoh, tapi yang dibesarkan positioningnya adalah program.
Mas boleh nggak bangun toko? Boleh, tapi diimbangi juga dengan bangun program. Jadi kalau programnya besar, tokohnya meninggal dunia nggak ada masalah. Karena orang butuh programnya, bukan butuh tokohnya. Maka di tempat kami, Bapak Ibu, nanti boleh ngirim santri, kaderisasi. Kan di bawah ini ada sekitar apa namanya 25 santri 3 bulan sekali itu ada namanya SSC, Sekolah Santri Yayasan. 3 bulan sekali magang di sini. Yang dikirimkan itu kalau bisa keluarga kandung atau orang yang sudah dikontrak minimal 3 tahun. Ikut SSC. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ngirimkan anak, boleh ngirimkan adik magang 3 bulan. Bukan magang ya, belajar FBS 3 bulan. Sebenarnya nggak harus ikut SSC. Peserta-peserta kayak Alhidayah, itu perempuan semua, gaptek semua. Sekarang kemarin iklan 10 juta dapat 80 juta. Iklan 10 juta dapat 80 juta. Besok saya tunjukin iklannya. Iklan 10 juta dapat 80 juta. Dari program wakaf musaf. Nggak ikut SSC, hanya ikut sekolah yayasan tok, sama ikut halal bihalal, sama ikut webinaran tok udah cukup. Kalau yang SSC itu kalau Bapak Ibu nggak pengen investasi ke SDM, ikut SSC itu hanya bayar 50.000 sehari udah makan, udah tempat tinggal, udah mentor. Tapi 3 bulan belajarnya. Dan itu wajib keluarga kandung atau karyawan yang sudah dikontrak 3 tahun. Kemarin ada kasus unik soalnya. Alumni dari NTB ngirimkan 3 santri ke sekolah yayasan ikut SSC ini, sekolah santri yayasan 3 bulan. Baru 2 bulan kita training mau resign dari pondok. Lo tak tanya, Mas kenapa resign gitu? Aduh Mas, saya pengen bikin yayasan sama bapak saya. Kurang ajar kan, santri. Udah diajarin 2 bulan main FBS, bikin landing page, tiba-tiba pengen keluar dari pondok. Katanya pengen bikin yayasan sama bapaknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, habis ini tugasnya Bapak Ibu webinar bareng saya. Nah, sebelum webinar nanti ada template-nya yang dikasih oleh Mbak Mila. Sebelum webinar sama Mas Bo, ngisi form dulu, bikin PPT dulu, tolong tunjukin foto-foto kegiatan ininya. Kegiatan programnya, kegiatan pendidikan, sosial keagamannya, tunjukin dulu. Saya pengen melihat dulu secara keseluruhan. Kita diskusi dulu. Boleh sebelum event, boleh setelah event. Tapi kalau saran saya, karena ini webinar yang padat banget ya, kalau memang ada waktu sebelum event boleh lah, sudah event juga boleh. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan monggo. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kenal semuanya. Semoga nanti event kita lancar, bisa jadi keluarga, bisa saling silaturahmi, bisa saling ziarah, bisa saling mengunjungi ya Bapak Ibu ya. Semoga pertemuan kita ini jawaban dari Allah. Kita bisa sharing-sharing bareng, bisa bertumbuh bareng, database-nya naik, SDM-nya solid, programnya winning, medianya besar, keuangannya baik, networking semakin luas, kaderisasinya itu berjalan kuat sehingga kita ini pasti mati, kita meninggal dunia kebaikan kita harapannya tetap terus berjalan sampai kiamat nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Bowo yang sudah mengisi sharing kita pada pagi hari ini. Juga buat teman-teman Ustadz-Ustadzah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting. Terima kasih banyak Ustadz-Ustadzah. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan nggak Ustadz-Ustadzah? Atau sudah cukup nih? Cukup. Katanya ada tugas atau bagaimana? Ya, untuk yang tugas dari Mas Bowo itu nanti Ustadz-Ustadzah silakan yang mau mengajukan Zoom meeting private peryayasan nanti bisa menghubungi admin ya. Nanti akan ada template identifikasi yayasan yang akan saya berikan. Kemudian Ustadz-Ustadzah silakan bisa diisi kayak gitu. Jadi untuk meeting peryayasan itu secara private Ustadz-Ustadzah. Jadi bisa konsultasi langsung kepada Mas Bowo kayak gitu. Nanti akan kami jadwalkan. Tapi kemungkinan kalau bisa diusahakan sebelum event, bisa sebelum event, tapi mungkin sebagian besar bisanya setelah event Ustadz-Ustadzah. Karena kan jadwalnya sangat padat ya untuk event-eventnya. Ya, kayaknya sebelum event cukup padat, apalagi Idul Adha gitu kan. Jadi Iya, lumayan. betul. Ya, ada materi-materi juga kan untuk yang pre-eventnya, ada dari manajer-manajer di Al-Fatihah. Ada yang lain Ustadz-Ustadzah atau sudah cukup? Cukup. Ini ada yang mau dialihkan ke batch berikutnya nggak Ustadz-Ustadzah? Tidak. Aduh. Ada Ustazah. Oke, Ustadz-Ustadzah silakan bisa konfirmasi ke admin ya untuk nama peserta. Nama peserta, kemudian Ikhwan atau Akhwat ya, putra atau putri, kemudian suami istri,
Nanti kan untuk suami istri akan kami sendirikan ya untuk kamarnya. Jadi silakan bisa konfirmasi ke admin agar bisa admin plottingkan untuk kamarnya kayak gitu. Karena mengingat ini pesertanya cukup overload ya. Jadi kami harus memplottingkan dari awal. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, demikian Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Semoga Amin. ilmunya bermanfaat ya buat Amin. Ustadz-Ustadzah kita. Semangat untuk webinar online pre-event berikutnya. Oke. Siap. Oke, saya Mila selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.